Halo guys, bertemu lagi dengan saya Sunarto di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman pembuatan UI UX design. Sekalian video ini juga dibuat untuk menyelesaikan tugas IMK atau mata kuliah IMK, maksudnya itu interaksi manusia dan komputer. Jadi tugasnya itu disuruh untuk membuat video. Jadi di dalam video itu menjelaskan tentang pembuatan aplikasi. Jadi ada dua aplikasi yang dia suruh pilih, tapi saya memilih aplikasi PKMB atau aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Jadi teman-teman, tanpa lama-lama lagi, mari kita lihat videonya. Oke teman-teman semua, kita sudah berada dalam tampilan desktop. Jadi kita langsung saja buka Chrome untuk melihat tampilan alurnya dulu. Ini diagram alur aplikasi PKMB Politeknik Gorontalo. Jadi seperti ini diagram alurnya. Alur yang pertama adalah untuk membuka aplikasi, kemudian akan tampil menu login. Dari login itu kita jika sudah punya akun, maka dia akan lanjut ke tampilan home. Kemudian kalau belum punya akun, maka dia harus daftar dulu. Jadi di sini ada daftar, jadi dia daftar di sini, kemudian ada tombol di situ, kemudian diklik lanjutkan. Ada yang harus dia siapkan, yaitu menyiapkan berkas. Ketika berkasnya belum disiapkan, dia bisa kembali ke halaman sebelumnya. Jadi ada beberapa berkas yang harus disiapkan dulu. Kemudian ketika berkasnya sudah siap, dia bisa lanjut ke mengisi form. Setelah dia mengisi form, di sini ada proses oleh komputer. Jadi setelah form di sini diisi, dia akan lanjut ke dia akan mengirim komputer secara otomatis akan mengirimkan token ke email user yang sudah diisi di form tadi. Kemudian selanjutnya dia akan memasukkan token yang sudah dikirim ke usernya, ke emailnya. Oke, setelah dikirim token, dia masukkan di sini, kemudian lanjut ke halaman buat akun. Jika sudah buat akun, kemudian kembali ke halaman login kembali. Jadi login tadi dia masukkan akun dan masukkan email dan password. Oke, jadi dia bisa lanjutkan home. Jadi di sini dia bisa lanjutkan. Lalu dia bisa pilih jurusan dan alasan. Ketika dia belum mempunyai jurusan dan alasan, dia bisa kembali ke tampilan home kembali. Jika sudah, dia bisa lanjut pilih jurusan dan alasan. Maksudnya dia bisa pilih jurusan dan alasan. Kemudian jika sudah memilih jurusan dan alasan, maksudnya sudah punya jurusan dan sudah punya alasan, dia bisa lanjut ke tahapan mulai ujian. Jadi di sini ada keputusan. Jadi kalau misalnya dia belum siap untuk ujian, dia bisa kembali ke keputusan, maksudnya ke pilihan jurusan dan mengisi kolom alasan. Oke, jadi bisa lanjut. Kalau misalnya di sini sudah diklik, dia akan lanjut ke halaman untuk menjawab soal. Jadi di sini ada soal yang diberikan. Oke, jika sudah dia sudah selesai, dia akan kembali ke home. Sebenarnya home yang tadi hanya tulisannya berbeda. Yang tadinya itu seharusnya lanjutkan, di sini kita ubah menjadi pengumuman. Jadi pengumumannya itu jika pengumuman belum sampai pada tanggal yang ditentukan, maka yang ini akan tampil. Tapi kalau pengumuman sudah sampai pada tanggal yang ditentukan, maka tampilan ini yang akan tampil dan dia bisa mengunduh berkas PDF. Maksudnya mengunduh format PDF yang di dalamnya ada berbagai macam keterangan. Kemudian selesai. Oke, tanpa lama. Oke, kita lanjut ke tampilan aplikasinya. Oke, jadi aplikasinya seperti ini. Oke, ini jadi di sini pertama kali dia masuk, kemudian ke bawah, ke sini dan ke sini. Baru kemudian dia kembali lagi ke awal, lalu ke sini. Ini ada pilihan ganda. Mohon maaf saya tidak buat soal, hanya pakai lorem ipsum saja. Cuman tidak masalah, tapi teman-teman paham lah konteksnya apa di situ. Oke, lanjut kemudian ke sini. Jadi kalau misalnya pengumumannya keluar, maka dia akan tampil seperti ini. Kalau belum keluar, maka dia akan tampil seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk melihat ada
relasi dari setiap tampilan ini kita bisa klik prototype. Jadi ini ada relasinya atau hubungan antara halaman. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan lihat implementasi prototipenya seperti ini. Oke, jadi di sini pertama kali kita bisa klik go, tekan lama di sini, kemudian dia akan masuk ke sini. Oke, jadi kita di sini memposisikan diri sebagai orang yang belum pernah mendaftar sebelumnya di Politeknik Gorontalo. Jadi kita klik di sini daftar, kemudian akan diarahkan ke sini. Di sini ada keterangan, kita bisa lanjutkan. Di sini kita isikan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, umur, nomor telepon, alamat, email, sekolah asal, SMA, SMK. Kemudian kita bisa masukkan scan PDF KTP yang sudah kita siapkan tadi. Ini seharusnya sudah disiapkan di sini. Kemudian ada scan kartu keluarga, ada scan PDF sertifikat, ada scan ijazah, kemudian nomor WhatsApp. Selanjutnya klik lanjutkan. Kemudian di sini akan secara otomatis email yang kita isikan di halaman tadi yang ada di sini itu secara otomatis akan tampil di sini. Kemudian dia akan memasukkan tokennya. Oke, kemudian buat akun. Kita buat akun, dia akan verifikasi. Maksudnya dia akan isikan email, password, tidak harus email yang tadi, kita bisa gunakan email yang lain, yang penting masih berfungsi. Email, password, kemudian kita verifikasi ulang passwordnya, kemudian klik masuk. Jadi masuk di sini kita masukkan password dan email, kemudian klik login. Ayo login. Oke, jadi akan tampil seperti ini. Sebenarnya yang lain ini ada button yang di bawah ini atau icon-icon yang di bawah ini bisa berfungsi, belum bisa berfungsi. Hanya saja saya hanya menambahkan ini saja supaya video ini singkat, dan ini juga hanya untuk tugas, jadi tidak begitu kompleks, kecuali kalau proposal proyek akhir saya bisa membuatnya lebih kompleks. Oke, lanjutkan. Kemudian di sini dia bisa pilih jurusan. Jadi di sini ada jurusan yang dia minati atau dia pengenin gitu. Kemudian ada jurusan pilihan atau option yang kedua. Kemudian alasan dia memilih Politeknik Gorontalo. Jadi ini ada alasannya. Kemudian bisa klik lanjutkan. Ya lanjutkan di sini. Oke, jadi ada peringatan sebelum mengikuti ujian. Oke, lanjut mulai. Jadi di sini ada pilihan ganda, seharusnya bukan pilihan ganda sih teman-teman, tapi lebih ke option. Oke, jadi ada option di sini, kemudian selesai. Oke, jadi dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian di sini dia bisa melihat pengumuman, kemudian bisa mengunduh berkas. Oke, mungkin itu dulu video yang singkat ini. Jadi seperti itu ya UX design yang telah saya buat, yang telah saya rancang. Jadi seperti itu. Oke, selesai. Oke, jadi teman-teman, jadi seperti itu video yang telah saya buat. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena satu subscribe itu sangat membantu bagi saya sebagai seorang YouTuber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.